Dampak ketika kita menikah tanpa restu dari kedua orang tua. Pasti yang di rumah ada yang mengalaminya nih. Ada yang menjadi pengalaman pribadinya. Bagaimanakah ini? Beda antara laki-laki dengan perempuan, masalah wali. Kalau laki-laki secara hitam putihnya, dalam artian secara syariat agamanya, ketika dia menikah tanpa wali, boleh nggak Bu? Boleh. Pernikahannya sah selama syarat pernikahannya rukun pernikahannya terpenuhi. Tapi berbeda dengan perempuan karena perempuan memerlukan wali dalam pernikahannya. Siapakah wali dalam pernikahan bagi perempuan? Wali pernikahan bagi perempuan adalah ayah kandung dari pernikahan yang sah. Ayah kandung tapi dari pernikahan belum ada pernikahan gimana? Nggak bisa. Mohon maaf, anak hasil perzinahan, nasabnya dinasabkan kepada ibunya dan sang ayah tidak bisa menjadi wali bagi pernikahannya. Maka dikatakan wali adalah siapa? Wali adalah ayah kandung dari pernikahan yang sah. Ketika tidak ada ayah kandung siapa? Kakek dari keturunannya bapak. Kemudian siapa lagi? Kalau nggak ada kakek, ada paman. Kalau nggak ada dari bapak ya Bu. Kalau nggak ada paman siapa lagi? Saudara laki-laki. Itu dia wali. Apa hikmah dari adanya wali bagi perempuan? Perempuan yang katanya ini senantiasa didominasi oleh perasaan, kalau sudah jatuh cinta, bisa cinta buta, serasa dunia milik berdua. Orang ngomong apa nggak didengerin lagi. Maka salah satu hikmah wali adalah memberikan nasihat-nasihat bagi perempuan yang sedang dimabuk cinta ini supaya diselamatkan di pernikahannya untuk memilih laki-laki yang baik. Tapi apakah dampak pernikahan kalau nggak direstuin? Memang laki-laki nggak butuh wali. Memang, tapi apakah pernikahan apalagi budaya timur, apakah pernikahan hanya menyatukan dua laki-laki dan perempuan saja? Tidak, pernikahan menyatukan dua keluarga besar. Tujuan pernikahan di surah Ar-Rum 21 litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Tujuan pernikahan adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuan pernikahan semua orang adalah kita ingin tentram. Sakinah, mawaddah penuh dengan cinta, rahmah penuh dengan kasih sayang. Kalau di awal sudahlah tidak dapat restu dari orang tua, ini laki-laki kan kata laki-laki gini, aku nikah nggak perlu wali nggak apa-apa sah. Tapi kalau sudah dari awal orang tua tidak setuju, keluarga besar tidak setuju, sementara budaya kita ini kalau pernikahan tanggal yang nentuin keluarga. Masalah pernikahan yang nentuin keluarga juga, ada campur tangan dari keluarga. Apa jadinya? Memporak-porandakan, memecah belah antar anggota keluarga. Itu bagi laki-laki. Bagi perempuan bagaimana? La nikah illa biwali, tidak ada pernikahan tanpa wali. Tidak ada pernikahan tanpa wali. Nih hati-hati, kalau sudahlah ayah kandung tidak ada, kalau sudahlah kakek, paman, saudara laki-laki tidak ada, boleh pakai wali hakim. Tapi wali hakim yang benar, yang tercatat di KUA. Ada zaman sekarang nikah lari, kawin lari, tapi pakai walinya, wali nikah jadi-jadian. Ada ya Bu ya? Wali nikah jadi-jadian ada nggak? Ustadz jadi wali nikah, si tokoh masyarakat si A, si B jadi wali nikah. Sementara yang sebenarnya wali nikah yang sah adalah, kalaupun wali hakim, digantikan oleh hakim, adalah yang tercatat di KUA, resmi di KUA, kantor urusan agama. Tidak ada pernikahan, khawatir nanti pernikahannya tidak sah karena tidak ada wali bagi perempuan. Jadi hati-hati untuk mereka atau teman-teman semua yang memaksakan kehendak untuk menikah, hati-hati harus dapat restu dari ayah. Kedua orang tua terutama ayah sebagai wali nikah. Tapi sebaliknya bagi para orang tua, ada dalam fikih itu namanya aldol. Aldol itu melarang-larang pernikahan bagi dua sejoli yang sudah saling mencintai tanpa ada sebab-sebab syar'i. Jangan nikah sama dia kurang ganteng. Nanti keturunannya nggak ganteng juga. Jangan nikah sama dia kurang cantik, cari yang cantikan dikit, yang tinggi dikit, yang putih dikit, yang mancung dikit biar memperbaiki keturunan. Aduh, Itu saya bukan semua itu bukan alasan syar'i. juga. Hati-hati juga dengan para orang tua kalau si laki-laki dan perempuan sudah sangat saling mencintai, baik ahlaknya, baik semuanya, tapi kita kasih alasan nggak boleh nikah karena kurang harta misalnya. Padahal dia pekerja keras. Dia bisa mencukupi kebutuhan sebenarnya, hanya kurang kaya saja. Bukan dari keluarga ningrat, itu bukan alasan-alasan yang syar'i. Itu namanya apa? Adol, orang yang wali ini yang sengaja untuk menghalang-halangi orang menikah. Bentuk kezoliman. Tadi kata Ustadz apa? Khawatir terjadi perzinahan. Anak itu berzina, ibu bapak kena dosanya juga. Karena sudah saling mencintai, tidak ada alasan syar'i, kita tidak mau nikahkan, mereka berzina. Mau nggak Bu? Enggak.
Memang ketika kita menikah, laki-laki dan perempuan itu hak mutlak bagi dirinya yang memilih orang tersebut. Ibu nggak bisa intervensi atau memaksa, kamu nikah harus sama dia. Bahkan Nabi Muhammad SAW saja tidak pernah dan tidak bisa memaksa seseorang untuk menikah. Ada seseorang bernama Mughirah. Mughith, nama laki-lakinya Mughith, nama perempuannya Bariroh. Bariroh dan Mughith ini tadinya suami istri, Bu. Tapi kemudian mereka bercerai dan Mughith ini sangat mencintai Bariroh, sang wanita ini, sang istrinya ini. Jadi diikutin terus sambil nangis. Laki-laki saking cintanya sama perempuan, udah diceraikan ini, si laki-laki ini ngikutin terus, buntutin terus perempuan itu sampai nangis-nangis. Rasul merasa kasihan dengan Mughith. Rasul katakan, Bariroh, menikahlah, kembalilah lagi dengan Mughith. Kasihan dia mencintaimu terlalu dalam seperti ini. Apa kata sang wanita ini? Kata Bariroh, engkau menyuruhku wahai Rasul? Tidak, aku tidak menyuruh. Hanya aku menyarankan saja karena dia sangat mencintaimu. Tidak, aku tidak suka lagi padanya. Ya sudah, Rasul tidak bisa memaksa. Tidak boleh pemaksaan dalam pernikahan, tidak boleh. Nah sekarang kita balik lagi, akhirnya apa? Dampak bagi orang tua atau wali, atau dampak bagi orang-orang yang menikah tanpa restu, khawatir pernikahannya tidak sah. Jadi cari cara supaya dapat restu. Untuk Enak orang tua. aja. Ih gak enak banget Gak kalau boleh datang nikahnya orang nggak sah. tua. Mentang-mentang dia sudah punya uang sendiri, punya rumah sendiri, tuh, pekerjaan sendiri, terus dia tuh. tidak mau menikah tanpa restoran. Terus sudahlah, aku kan bisa cari sendiri. Nggak usah, ibu tinggal datang aja. Aku pernah nangis tuh. Ya Allah, Lihat ada di Jahat postingan banget di sih anak kayak handphone gitu. tuh. Dia nikah terus datang ibunya, salaman di Ya Allah. pestanya. Ih, Gitu. Ya Terus, Allah. bu turun bu. Astagfirullahaladzim. Kata mantan istrinya, mempelai perempuannya, suruh turun ibunya itu. Suruh turun ibunya. ya Allah jahat amat sih kayak gitu. Pites juga tuh istrinya. Tiba-tiba, Iya, iya, iya. tiba-tiba suaminya Allah. berkata, jadi ibunya turun pergi. Terus sang pengantin laki-laki berkata, wahai semuanya, saya mau jual ibuku. Siapa yang mau beli? Hah? Oh gitu? Makin menangis lah. Terus? Terus saya juga nangis baca itu. Oh, terus? Terus tiba-tiba berkata ibu, tidak ada yang mau beli. Nangis semua orang. Kata kalau begitu ibuku lebih mahal. Karena kalau wanita istri saya bisa beli dengan mahar. Tapi ibuku tidak ada yang sanggup untuk membeli. Ih, Masya Dia Allah. peluk, dia cium kakinya ibunya. Ya Allah. Masih mau. Ah tuh, nih coba Jaki masih mau. Kan banyak Oh, begitu jadi perempuan. disalahin. Kan banyak perempuan gini. Ayo kita nikah. Minta restu dari ibu ayahku aja. Kepada ibumu gak usah. Kepada bapakmu gak Ih, usah. enak Gak aja. boleh. Sembarangan. Nih coba Jaki, coba menyikapi kan sekarang banyak nih orang yang menikah tanpa restu orang tua. Iya. Nekat gitu ya kan. Kalau Mau tadi nggak? istilahnya kawin lari. Jaki menyikapinya seperti apa orang-orang kayak gitu Jak? Coba. Orang kayak gitu apa saya? Jangan Jaki. Orang jangan Jaki. Emang Jaki mau nikah lari? Mau nikah lari capek tahu. Capek makanya gak mau. Nikah maunya sambil duduk aja. Iya benar. Biar sambil dikerudungin, sambil salaman kan Wih, enak. Masya Allah. Kayaknya harmonis ini jawabnya kayaknya begini gimana ya? Udah ada Kira-kira calon, apa? udah ada calonnya. Insya Allah ada. Coba. Rencana tahun ini atau tahun depan? Ini infotainment nih. Kan kita mendoakan. Amin, Biar nggak jadi mendoakan. fitnah. Tahun ini. Insya Allah secepatnya. Amin, amin. Tepuk tangan dulu, Bu. Amin. Coba, kalau ngelihat orang yang gak nganggep orang tuanya nikah gak perlu restu orang tuanya gimana menurut Ya. Jaki? Takutnya nggak dapat ridho, nggak dapat berkah ya kan dari Allah. Karena ridho orang tua itu adalah keberkahan buat kita ya kan. Betul. Jadi sedikit banyaknya tetap kita mesti dengerin walaupun kita kadang keras, Betul. kadang kita masih pakai ego. Kalau kemarin-kemarin sih alhamdulillah namanya nggak direstuin orang tua kayak misalnya dekat sama perempuan gitu. Namanya? Hah? Oh enggak, saya Jangan, suka jangan lupa. putus. Saya lupa Namanya Nggak nanya. bisa, nggak bisa disebutin. Jangan Nanti sebutin, aja, takutnya kalau- kenal lagi. Kalau Siapa udah namanya? nikah baru disebarluaskan namanya Iya, iya, gitu. iya. Nggak usah Iya, iya. disebutin, Nggak, jangan, nggak nggak boleh. usah. Orang yang sudah kan sudah putus. Ya, siapa Dari juga temen- mau nyebutin, gak ada yang mau nyebutin. Nggak ada. Jadi Nggak. siapa namanya? Sama aja. Enggak, saya gak bakal nyebutin, cuman inisialnya A. Oh, Amel ya? Inisial yang kedua apa? Oh itu lengkap, lama-lama sampai terakhir. Lama-lama tahu, lama-lama gak ada rahasia lagi. Terus kalian aja ngomong. Iya benar. Ini kapan ngomongnya ya? Iya. Tadi sampai mana ya? Nggak apa-apa. Masalah gak dapat Jelas. restu dari orang tua Ya. tadi masalah perempuan Iya. tadi itu. Terus gimana? Setuju ya, nggak? Ya sebenarnya sih nggak setuju, cuman kadang kalau saya pribadi juga pernah ngalamin hal seperti itu. Oh pengalaman. Pengalaman, Oh. iya. Nggak banyak sih pengalamannya, kira-kira paling 15 kali lah. Ya banyak banget. Bu tepuk tangan buat Jaki Bu. Kalau Tasya dikit aja Tasya coba. Tasya gimana kalau menghadapi orang atau Tasya 15 melihat orang Iya. yang menikah tanpa restu orang tua nekat gitu loh.
Aduh, kayaknya nggak mungkin ya karena ridho orang tua juga ridho Allah juga kan. Jadi ya menyikapinya ya jangan sampai kayak gitulah. Kalau bisa sih memang sudah direstuin orang tua gitu, kedua belah pihak gitu. Seandainya Iya, Tasa punya pasangan gak disetujui orang tua. Iya. Ini seandainya ya. Terus Tasa tuh udah cinta banget sama dia. Terus Ih, orang tua gak setuju. Ya. Apa yang dilakukan? Enggak, ini kita kan lagi bertanya. iya, iya, Seandainya. enggak. Tapi ini kayak ini ya, kayak apa tuh, Kayak dia beneran udah bisa ya? membaca Oke beneran ya? pengalaman. Ya aku pernah sih, cuman tapi memang bener waktu itu orang tua emang gak ngerestuin dari awal udah ngomong kayaknya gini. Aku sih udah yakin sama dia tapi ternyata memang dia gak nikahin. Jadi memang dari awal orang tua udah kayak punya feelingnya bener gitu kayak dia jitu banget gitu bu. Tahu kalau cowok ini emang nggak akan kedepannya nggak akan Terus bener apa gitu. akhirnya Itulah ya? hebatnya Betul. ibu ya. Iya luar biasa sekali. Sekarang apa yang bisa mungkin diucapkan terima kasih ini biar bisa jadi contoh yang lain juga bahwa tidak selalu omongan orang tua itu salah. Coba minta terima kasih banyak sama orang tua. Oh iya buat kedua orang tua saya di rumah. Terima kasih karena memang nasehatnya terus juga masukannya. Dan doanya juga buat saya akhirnya ya saya nggak salah pilih orang walaupun sekarang ini saya belum juga punya calon ya. Kita doakan aja. Pengen nikah tapi belum punya calon ya. Ya, Apa-apa. Bang. Zak gak usah ketawa Dia- lu juga. dia- Lu juga udah. Dulu saya minta kenalin sama orang tuanya dia nggak mau sih. Oh gitu ya? Iya gitu. Zak Memangnya mau nikah sama orang tuanya? Enggak sih, cuman kan kalau Ridho kan mesti dari orang tuanya. Oh gitu. Iya iya iya. Terus tadi iya. dia bilang katanya orang tuanya gitu. Jangan-jangan orang tuanya sniper kali ya. Enggak. Tapi kelihatan dari anaknya. Kenapa Tatapannya tuh? langsung pas di hati aku. Tapi jangan gitu jangan gitu. Tepat. Zak, jangan gitu loh. Iya, ini Masya Allah luar biasa nih. Tapi ini buat contoh buat anak-anak yang di rumah, yang lagi ABG, lagi puber-pubernya. Iya, dengan Kalau ini- nggak dapat restu dari orang tua, harus dengerin. Harus. Dan ingat Allah akan yang masih jomblo, ini nasihat buat yang jomblo ya. Ya nasihat buat yang jomblo ya. Iya, nggak usah ditunjuk juga orangnya Ustadz. Udah ketahuan, udah ketahuan. Nasihat Iya, iya. buat yang jomblo, tenang aja. Allah akan memberikan pasangan yang terbaik. Amin. Amin. Ya Allah amin. Ini pelajaran banget buat kita semua. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi dengan kisah inspiratif yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Daripada mereka berzina atau daripada seperti sang gadis tadi yang berkata pada akhir hayatnya, wahai ayah, aku mendoakanmu dan engkau telah mengatakan amin. Semoga Allah menghalangimu dari surga sebagaimana engkau menghalangiku dari hubungan yang halal. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzu min dzalik.